Indonesia, hai milenial. Wah, kita balik lagi di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada di sebelah saya Ditan Sudiro. Dan aku juga masih menemani kalian semua. Ya. Kita seru banget tadi udah bahas tentang Asal muasal Indonesia. Iya, Wonderful Indonesia, Sumatera Utara. Tadi yang kita sudah bahas adalah asal muasal Danau Toba. Dari mulai mitologinya, mitosnya, sampai secara ilmiah semuanya udah kita angkat. Betul. Dan ternyata itu danau luas banget. Iya, dan kedalamannya juga nggak ada yang menyangka. Maksudnya danau tuh biasanya tidak memiliki kedalaman yang seperti itu banget gitu. Betul, ya. Betul, ini saya bakal coba cari tahu sebentar sebenarnya luasnya itu seberapa sih luas Danau Toba. Dia luas banget. Waktu itu saya lihat. Anggap aja lah ini palamu sebagai peta. Petanya dia luasnya ada di atas. 1130 km. Wow. 1130 km. Pantesan kalau dibandingin panjangnya sama DKI Jakarta masuk sih. Masuk karena hampir. Itu danau semua. Wow. Kebayang nggak kalian se-Jakarta, ini Jakarta aja ada berapa bagian wilayah kan? Timur, utara, selatan, barat, pusat. Itu dijadiin satu, jadi Danau Toba doang guys, satu guys. Iya kan? Makanya luas banget sebenarnya. Berarti satu negara Singapura Malaysia ya? Saya nggak tahu luasnya. Singapura bisa kali ya? Iya, saya karena Singapura kan hanya, malah sama Jakarta, besaran Jakarta saya bukan kalau nggak salah. Ya, luas DKI ya. Ya coba di search. Tadi kan 661 km persegi. Jakarta? Berarti luasan Danau Toba? Singapura 728 km. Ya hampir mirip lah kalau sama Jakarta, taruh lah ya gitu. Wow, luar biasa. Singapura nggak ada apa-apanya sama Danau Toba guys. Makanya kita bakal lanjut lagi nih pemirsa, kakak-kakak kita bakal lanjut lagi ngebahas mengenai Danau Toba. Kayaknya nggak cukup kalau cuma ngebahas, tadi kita cuma ngebahas secara ilmiah asal muasalnya sama secara mitologi aja. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas selain Danau Toba, Pulau Samosir yang juga sangat menyuguhkan pemandangan alam yang indah banget. Ini Pulau Samosir menjadi salah satu destinasi wajib di Sumatera Utara gitu kan. Kalau kita berkunjung ke sana, kita harus berkunjung ke ke Pulau Samosir dan berikut adalah fakta menarik mengenai Pulau Samosir ya. Balik-balik. Danau Toba sekarang kita geser dikit ke Pulau Samosir ya kan. Ini agak unik ya. Ada danau di tengah danau. Nah itu dia, gimana jelasinnya? Bingung kan? Bingung, ini uniknya Tapi Pulau memang Samosir. ini unik gitu. Nah hal ini karena Samosir terkenal akan dua danaunya yang menawarkan pemandangan indah ya guys ya. Yang biasanya nih selalu menjadi tujuan wisatawan saat datang ke Pulau Samosir. Yakni ada Danau Sidihoni dan Aek Natonang. Nah loh, ini bahasa gue ntar berubah. Ini, oke saya coba. Danau Sidihoni. Dan juga apa satu lagi tadi dan juga Aek Natonang. Aek Natonang. Oke. Begitu itu. Oke, baik. Nanti kita ke situ itu ya. Baik abang, baik abang. Kok abang? Kau bisa manggilku Boru atau itu juga? Namboru. Oke, Eda. Gue belum emak lu panggil Eda. Jangan. Eda Nuke, oke Eda Nuke. Jadi ini kalau kita ngebahas juga. Kalau kita membahas. Bayar utang dulu kau. Bayar apa? Kau manggilku Eda. Yaudah nanti aku bayar. Tenang Eda, tenang. Ini kalau kita, anyway saya punya temen namanya Elizabeth, panggilannya Eda Babet. beneran. Yaudah. Udah berusia. Nah, tapi kalau itu kan emang ada sinambungnya sama namanya. Ada, dia namanya Elizabeth, panggilannya Eda Babet. Eda Babet gitu. Eda Babet. Kalau kamu Ditan Babat. Bang, gitu. Bang Tan jadi. Enggak enak. Oke, anyway kita ngebahas lagi mengenai Pulau Samosir. Jadi kalau di sana tuh ada sebuah istilah dasar danau yang terangkat. Ini beberapa ahli mengungkapkan bahwa Pulau Samosir merupakan sebenarnya dasar danau yang terangkat si Pulau Samosir ini. Hal ini ditunjukkan dari fosil ganggang hijau yang tumbuh pelan-pelan dan ditemukan di banyak tempat di tengah Pulau Samosir. Gitu, ada danau tengah danau dan dasar danau yang terangkat. Oh iya. Kalau ada hati di dalam hati? Iya, gitu. Kok ada orang lain di hatimu? Iya, gitu. Kok jadi banyak? Iya. Kamu berkembang biak. Iya, hatinya beranak. Hatinya beranak. Ada yang cewek, ada yang cowok. Kok gitu? Jangan. Oke, fakta berikutnya yang menarik dari Pulau Samosir ini adalah Pulau Samosir menjadi pulau terbesar kelima di dunia. Sebesar itu? Wow, sebesar itu di dunia loh ya, udah diakui nih. Hal ini karena memang Samosir terdiri lebih dari 3 kecamatan. Dengan wilayah yang memang sangat luas, akhirnya membuat Samosir ini bisa masuk ke dalam daftar pulau terbesar di dunia yang berada di tengah danau. Gitu. Kalau tadi Danau Toba itu kan lebih luas dari negara Singapura, lebih luas dari DKI Jakarta. Nah kalau si Pulau Samosir ini luasnya hampir seluas Singapura, berarti hampir 700 kilometeran.
Gitu. Ini tepatnya luas Pulau Samosir adalah sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Ya, benar. Sedangkan Singapura itu kurang lebih sekitar 72.150 hektar atau 700 kilometeran. Yang tadi kita sempat baca itu. Aku emes deh, tadi kamu bilang luas Samosir aja 700-an ya kan? Bagaimana dengan luas hatimu? Wah, aku mas luas samudra. Mencintai siapa? Mencintai siapa gitu kan? Hatiku seluas samudra, iya. Tapi hatimu seluas got di tengah jalan. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ngomong-ngomong hatimu seluas samudra, semoga memudahkan mencari jodoh. Iya, makanya aku penasaran. Mau ke Pulau Samosir karena katanya di sana punya tradisi cari jodoh. Oke, Nuka, kita berangkat first flight sekarang. Iya, oke. Tadi lu produser lu mau membiayai nggak nih? Oke. Karena katanya Samosir nih memiliki sebuah tradisi unik dalam rangka meneruskan jejak keturunan. Iya nih tahu aja ya kan. Iya kan, tradisi namanya ada tradisi Gondang Naposo atau disebut juga dengan ritual cari jodoh. Nah, dalam tradisi ini juga dibarengi dengan adanya tarian Tortor muda-mudi. Makanya itu kayaknya gue mesti kesana. Kita kesana lah. Biar ini ku dapat jodoh lah pulang-pulang. Ini antara Batak apa Papua ini? Ini Sulawesi kayak Sulawesi gitu juga nadanya. Kodong nih, apa karena baji? Kodong. Multi bahasa saya ya Pak. Oke, kita sekarang masih ngebahas tentang Pulau Samosir dan fakta selanjutnya adalah kita bakal ngebahas mengenai wisata Samosir. Ini dia yang kita tunggu guys. Ini yang pertama kalau di wisata Samosir itu ya buat kakak-kakak ini ada yang namanya Bukit Holbung. Ini atau nama lainnya adalah Bukit Teletubbies ya. Ini bisa pokoknya enak banget kalau foto-foto di saat sunset karena ini menambah keindahan panorama di Danau Toba tersebut juga. Dan sore hari ini menjadi waktu terbaik untuk kita menyaksikan matahari terbenam gitu. Oke, selanjutnya nih ada wisata Menara Pandang Tele. Kita bisa. Tele itu berarti pakai ini, keker. Pakai kamera tele. Pakai horoskop apa namanya? Oh, bodo amat. Teleskop. Sekalian gak pakai palmu di tan? Enggak, pakai mikroskop enggak, pakai teleskop. Nah, jadi menara yang Horoskop. berjarak sekitar 15 km dari Bukit Holbung ini menjadi salah satu tempat untuk menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Nah, ini memiliki 3 lantai ya guys ya. Terus lantai paling atas menara ini ada pandang tele. Kalian ini bisa banget ngelihat barisan bukit dan pemukiman warga. Terus ada juga kalian bisa lihat pesawahan, air terjun, bahkan kalian bisa lihat Danau Toba dari lantai atas. Oke, Keren nah banget gak tuh? kita berangkat ngebahas mengenai air terjunnya nih. Ini ada yang namanya air terjun Efrata. Lokasinya ada di Sosor Dolok, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Nah, air terjun ini diapit oleh 2 bukit. Jadi kebayang air terjun ada 2 bukit di kanan kirinya. Dan selain bisa menikmati air terjun, pengunjung juga bisa menikmati panorama persawahan milik penduduk setempat. Jadi ada 2 pemandangan gitu. Keren ya. Nah, selanjutnya nih ada juga Bukit Sibebea. Dikatakan sebagai wisata religi kalau ini ya kan. Kenapa? Karena bukit ini merupakan tempat didirikannya patung Yesus Kristus pasti gede banget. gitu. Jadi selain wisata religi, Bukit Sibebea juga menyuguhkan pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut wisata lagi. Kali ini ada yang namanya Desa Wisata Tomok. Serunya nih buat kakak-kakak kalau berkunjung ke sini bisa mempelajari kebudayaan dan juga peninggalan leluhur suku Batak Toba. Mulai dari belajar tentang rumah adatnya sampai benda-benda penemuan zaman megalitikumnya. Iya bener, ada banyak banget penemuan zaman batu yang ditemuin di daerah Sumatera. Oh iya? Dari zaman megalitikum. Jadi ditemuin kayak apa? Pisau, kapak, alat-alat sehari-hari tuh banyak ditemuin di situ. Oke, selanjutnya ada Museum Batak Tomok ya? Ya. Tomok ya. Museum Batak Tomok. Nah, di sini kalau kalian yang suka sejarah, kalian bisa melihat beragam peninggalan leluhur suku Batak Toba dari Samosir. Iya, dan kita lanjutin wisata kita. Kali ini ada Desa Lumban Suhi-Suhi. Umban Suhi. Namanya unik dan Iya, desa ini menarik untuk dikunjungi karena desa ini merupakan desa penghasil kain ulos. Wow, keren kain yang kamu banget. bilang itu. Iya. Dan ini merupakan kain tenun khas suku Batak kan Betul. ulos itu. Jadi nggak hanya bisa dijadikan sebagai oleh-oleh,
kalian juga di sana bisa menyaksikan langsung pembuatan kain ulosnya. Betul banget. Oke, selanjutnya ada Pulau Tulas Samosir. Dikatakan sebagai pulau yang tidak berpenghuni nih ya. Nah, Pulau Tulas Samosir memiliki ukuran memang yang kecil. Dan kalau menurut laman resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, tempat wisata ini belum tersentuh oleh manusia. Berarti belum boleh dong? Bingung jadi. Iya, gimana? Harus itu hati-hati kalau ke sana. namanya pulau kosong kan ya, takutnya masih ada binatang buas Harus kah, atau hati-hati ada, berarti. kita ngeri lah ya. Ya betul. Gue lebih ngeri ngeliat yang kasat mata, tak kasat Daripada- mata. Serem ya. Ya namanya pulau kosong kan, apalagi penghuninya kalau bukan itu. Iya. Oke, Iya. next kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini saya mau ngajakin kakak-kakak pemirsa liburan di pantai Pasir Putih Parbaba namanya. Parbaba. Dari namanya aja udah seru banget, Pasir Putih ya. Ini pantainya bernama Pantai Pasir Putih Parbaba, tapi objek wisata ini nggak berada di tepi laut, melainkan di pinggir danau. Bener. Jadi kalau di Sumatera kadang tuh danau disebut pantai. Iya. Karena mereka banyak laut, ada banyak pasirnya juga. Nah, nggak hanya bisa melihat keindahan panorama Danau Toba aja, kita juga bisa menikmati panorama deretan gunung di seberangnya. Dan para pengunjung juga bisa menikmati sejumlah wahana kayak main jet ski mengelilingi danau atau mungkin menaiki sepeda air. Banana boat nggak ada ya? Enggak, nih kamu ngeri juga kali Oh iya, main kalau banana jatuh boat di serem ya. danau ya kan. Ya, Kalau ya, ada benar. apa-apa ya di dalam Nggak, gimana? Ya saya tahu di sana banyak gangga yang bisa narik kaki kita, nahan kaki. Iya, makanya ngeri kalau di danau kan, beda sama di laut ya, iya kan. Dan kalau di laut mungkin karena air asin kita masih bisa ngapung, kalau danau kita Nggak, beda, tenggelam air guys. tawar dia Itu air soalnya. tawar, air payau, jadi nggak Beda mungkin bisa lagi. membuat tubuh manusia mengapung, nggak bisa. Beda Nah, kategori. Tapi kamu lebih suka mana, jet ski atau banana boat? jet ski sih gue udah pengalaman dikerjain banana boat, gue trauma kayak pas berbalik itu langsung buk gitu Kalau kayak. gue lebih suka banana boat karena gue nggak perlu, gue cuma perlu pegangan dan teriak. Iya, dan shocknya tuh yang bikin shock pas Belok. emang mau dijatuhkan itu kayak benturan sama air laut tuh gue nggak suka, kayak Oh. kemasukan hidung, kemasukan mulut air lautnya Kamu gitu. kok kayak anak SD sih? Nangis gue waktu itu. Gue Kenapa gitu. kayak anak Padahal SD? gue lupa, oh iya gue pakai ini ya pelampung. Lampu nggak bakal jatuh lah. Gue Gimana takut sih? tenggelam. Terus jadinya gara-gara gue panik, kesedek kan. Air lautnya masuk ke hidung dan ke mulut. Wah, itu puyengnya sampai ubun-ubun, Mbak. Ya, saya kalau naik jet ski soalnya saya suka nggak tahu pulangnya yang mana. Kan balik kan? ke bibir pantai tuh, Iya, nih iya. tempat gue ya. Tapi lebih enak aja gitu, kayak lebih menantang Iya, gitu. abis itu kali bingung ya. pas baliknya kemana. Iya, Yaudah, tapi ya. kita bakal bahas di segmen selanjutnya pastinya masih tentang keseruan-keseruan kita di Wonderful Indonesia. Yap, kira-kira kita mau bahas apa? Makanya stay tune terus di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.